Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah hadis yang sudah kita bahas minggu lalu. Hadis yang saya bahas kali ini ialah mengenai hadis tentang najis dan hadis tentang dosa besar. Yang pertama adalah hadis tentang najis. Najis ialah suatu hal yang kotor, menjijikkan, dan dapat membatalkan keabsahan sholat. Dalam sebuah hadis berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Dalam najis terbagi dalam 3 macam, yakni najis muhaffafah, najis mutawasitah, dan najis mughallazah. Yang pertama, najis muhaffafah, yakni najis ringan, contohnya air kencing bayi. Yang kedua, najis mutawasitah atau najis sedang, contohnya seperti kotoran hewan, contoh seperti kotoran ayam. Yang ketiga, najis mughallazah, najis besar, contohnya seperti haid dan nifas. Baik, materi yang kedua adalah mengenai dosa besar. Dalam sebuah hadis berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis An-Nasin radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Isyraku billahi wa uqu walidaini wa qutlin nafsi wa syahadatu syawji wa zahadatu zawri ukhraju bi khairi. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu an berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar, dia pun menjawab, yaitu syirik atau mempersekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan membunuh jiwa atau manusia, dan saksi palsu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam agama kita begitu sangat dilarang melakukan yang namanya dosa besar itu, karena itu adalah satu perbuatan hal buruk yang dapat menjerumuskan kita ke dalam maksiatan. Dalam sebuah hadis tadi kan sudah diberi beberapa contoh hal-hal yang mengenai dosa besar itu, seperti durhaka kepada orang tua, syirik atau menduakan Allah. Dalam hal lain juga terdapat beberapa contoh yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa besar, seperti contoh memakan harta anak yatim, berzina. Itu pun udah termasuk dalam dosa besar. Baik, hanya ini dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kekeliruan dalam saya presentasi ini, karena sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah dan sesungguhnya kesalahan itu datang dari saya sendiri. Baik, ini dulu dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.